Iya, ini sekalian. Oke, tata hidang. Apa itu tata hidang? Kita masuk ke pengertiannya ya. Tata hidang yaitu menyusun makanan untuk memperindah makanan dan minuman yang disajikan kepada tamu. Ya, jadi menata hidangan itu untuk memperindah. Jadi ada tujuannya, menyusun dan untuk memperindah makan minuman ketika disajikan ke konsumen. Kemudian, apa itu restoran? Restoran adalah suatu tempat yang ditata didesain khusus untuk menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dituju untuk masyarakat umum. Meskipun nanti restorannya misalnya bentuknya apa prasmanan, itu pun tetap ada waiternya, ada yang menyediakan jasa pelayanannya, ada yang melayani gitu. Nah, di F&B departemen ya, ini ada dua ya, F&B director itu ada dua. Yang paling besar di sini. Di sini ada chefnya ya, chef. Ini sous chef, bawahnya the party. Kemudian ada biasanya ada junior dan lain-lain. Dan terdiri dari bakery dan cook. Kalau di hotel seperti itu. Kemudian ada asisten F&B manager. Jadi F&B manager itu ada asistennya, terdiri dari 3 bagian. Yang pertama restoran and bar manager. Oke, yang kedua banquet manager ya, kalau buat wedding, pesta-pesta ini kalau di hotel ini masuk ke banquet. Chef steward ya, tukang bersih-bersih piring, tukang bersih-bersih pokoknya lah. Nah, ini ada bagiannya sendiri dan termasuk ke dalam F&B department. Oke. Jadi F&B service itu berada di bawah naungannya restoran dan manager ya. Bar manager, di sini ada head waiter, ada captain waiter, dan di sini letaknya waiters. Nah, room service order taker juga dan waiternya juga. Jadi waiter itu juga melayani room service. Oke, jadi tahu posisinya ya di sini. Nah, kita tidak hanya belajar di sini, enggak. Kita tidak hanya belajar bakery and cook, tapi kita juga belajar pada waiter. Kemudian nanti kalau pas manajemen catering kita belajar banquet ya. Kecuali steward nih. Nah, ini nggak ada sih di kita kompetensi menjadi steward. Tapi ada bagiannya di sana. Jadi kalau di hotel steward itu nggak perlu pendidikan tinggi, yang penting dia mau kerja. Habis itu dia bisa naik level kalau memang dia mampu itu masuk ke kitchen, masuk bisa naik level ya. Satpam aja bisa. Kalau dia juga masak di bakery kemudian diangkat menjadi chef di bakery bisa saja kalau di hotel. Yang penting kinerjanya. Kemudian pelayanan adalah bentuk pemberian yang diberikan oleh produsen baik terhadap pelayanan barang maupun jasa ya yang ditawarkan. Jadi kalau di waiter ini menjual jasa untuk memperoleh minat konsumen ya. Wah, seneng aku di sana ada yang melayani room service, mau pesan makanan di kamar juga bisa gitu kan. Kemudian teknik pelayanan dan prosedur. Nah, ini yang harus sering bakal kita ketemu ya. Yang pertama, sambut dan ucapkan salam sesuai waktu. Greeting, bahasa Inggrisnya. Greeting. Selamat malam, selamat pagi ya. Kalau di Indomaret itu nggak bisa dijadikan acuan karena dia nggak pakai greeting. Dia hanya bilang selamat datang. Nah, kalau kita waiter minimal kita selamat siang, selamat malam. Nah, ini penting sekali poin ini. Kemudian yang kedua, tanyakan jumlah meja yang diinginkan atau tanyakan sudah reservasi belum. Kalau sudah, maka mejanya pasti sudah disiapkan. Tapi kalau belum, maka kita akan menyiapkan tamunya ada berapa gitu kan. Maka kita akan menyiapkan jumlah meja yang diperlukan. Kemudian bimbing tamu ke meja ya. Bimbing atau mengantar ya, mengantar tamu ke meja. Nah, ini tugas kita juga sebagai waiter, mengantar tamu. Kalau sambil jalan ini kita tidak bisa mengantar tamu lewat depan, juga tidak bisa mengantar tamu di belakangnya tamu ya. Kita biasanya mendampingi
saling berdampingan dengan tamunya, kemudian menunjukkan arah. Oke, yang keempat, berjalan di depan tamu itu ketika sudah sampai kepada mejanya. Kemudian 5, menarik kursi ke arah belakang agar tamunya bisa duduk. Itu. Karena mempersilahkan tamu duduk, yang pertama adalah ladies ya, ladies dulu, ladies first. Jadi kalau ada tamu, ada tuan rumahnya, ibu itu ada keluarga. Nah, yang pertama didudukkan itu kamu harus memperhatikan ibunya, dan ibu yang paling tua. Kalau ada nenek-nenek ya nenek-neneknya itu ya. Kalau ada ibunya, ada anak cewek-cewek, nah yang diutamakan ibu ceweknya. Baru nanti ikut membuka kursi yang lain gitu ya. Jika sempat, lakukan pada semua tamu. Nah, jika sempat ya, jika sempat dan mereka mau menunggu kamu narik kursi ke belakang ya dilakukan gitu. Tapi kalau enggak, itu enggak perlu. Kemudian ada jenis-jenis restoran. Nah, ini sering banget kita temuin ya, jenis-jenis restoran. Jenis-jenis restoran ini ada formal, ada non formal. Kalau formal maka tamunya harus berpakaian rapi. Oke. Kemudian biasanya ada reservasi. Yang selanjutnya menu ya, menu yang biasanya bervariasi atau kadang malah klasik ya, menu-menu lama. Pelayanannya tidak mengutamakan kecepatan tetapi kemewahan demi kesenangan para tamu. Misalnya menggunakan troli, jadi kayak meja bergerak itu loh yang bisa didorong. Jam bukanya cenderung pada malam hari ya kalau formal, tapi kadang juga pada saat lunch atau pada saat siang. Suasananya mewah ya. Para pekerjanya juga harus memiliki skill yang tinggi dan berbahasa asing. Nah, pelayanan yang biasanya menggunakan ini American Service, ada Russian, ada French, ada Silver, Gurdion Pak ya. Kemudian ada restoran non formal. Ini American Service ini juga bisa termasuk ke dalam non formal ya. Jadi nanti tergantung sama ininya sih. Nah, banyak sekali yang sering kita pakai itu di Indonesia American Service karena dia fleksibel. Kalau yang mewah itu cost operasionalnya, yang Russian Service, yang French costnya itu lebih mahal sih. Makanya lebih memilih American Service. Kemudian jam bukanya lebih banyak daripada restoran formal. Tidak selalu pada malam hari. Itu kalau non formal. Kemudian menu ya. Kita harus kenalan sama menu. Oh, ini jenisnya dulu, jenis restoran. Tadi ya, ada coffee shop, apakah dia formal? Cafeteria non formal ya. Kantin non formal. Continental restoran non formal. Car ferry formal, dining room formal, fish and chip shop non formal. Jadi harus tahu ini. In tavern nanti ada sendiri ya. Ini kalau mau cari tahu di internet juga boleh. Kalau di buku juga sudah ada ini. Spesial restoran ini seperti warung Padang, warung Korea, masakan Korea itu specialty ya. Teras restoran formal, gourmet restoran, kemudian family non formal, main dining jelas ya, main dining room itu pasti formal. Kemudian pengertian menu. Menu adalah sebuah daftar makanan yang dilengkapi dengan harga masing-masing yang disediakan dan ditampilkan untuk menarik pelanggan dengan serta memberikan nilai terhadap sejumlah uang terhadap makanan yang ditawarkan. Jadi ada daftar makanan, itu ada harga, ada gambar ya, ada nilainya lah. Setiap gambar itu ada nilainya, ada keterangannya. Kemudian ada jenis menu ya. Nah, ini harus tahu ala carte menu. Oke. Kita sering jumpai di restoran biasa ala carte menu ya. Menunya di mana adalah daftar makanan yang dicantumkan berbagai jenis makanan dari appetizer hingga pembuka. Tapi orangnya itu bisa memilih sendiri sesuai seleranya ya. Jadi kayak kita di restoran itu kalau menunya macam-macam terus kita bisa milih, itu namanya dia termasuk ke dalam jenis ala carte menu. Karena kita bisa milih nih. Ini aku milih yang ayam kalasan.
sambelnya korek. Nah, itu biasanya ala carte. Tapi kalau sudah yang ini, nah sudah rangkaian seperti di catering ya, table d'hôte, daftar makanan yang membentuk atau tersusun dalam satu set makanan terdiri dari 2 course, 3 course atau bahkan 4 course. Ini berarti dia menunya adalah table d'hôte. Dia biasanya menggunakan satu harga untuk satu paketnya. Gitu. Kemudian ada specialty party menu. Jadi ada menu banket ya, menu ini untuk pesta gitu ya, yang disusun oleh pihak hotel sesuai dengan pemesannya. Oke, ada juga spesial party menu, itu ada jenisnya ya. Ada jamuan koktail atau perayaan yang mengambil waktu antara siang dan malam. Biasanya undangan-undangan kantor ini ya, yang resmi-resmi. Kemudian ada jamuan promosi bisnis ya, bisnis lunch, atau itu biasanya kayak MLM itu loh ya. Nah, mereka biasanya kan booking hotel. Nah, ini termasuk dalam bisnis lunch, jamuan promosi. Jadi kita harus tahu, oh kalau yang ini tuh nanti menunya yang ini, jamuan promosi. Kemudian ada rombongan turis nih, ada rombongan turis. Ini juga nanti tergantung turis dari mana kan. Nah, kita akan siapkan juga menunya. Jamuan kenegaraan. Nah, ini seperti misalnya pengangkatan di Istana Negara ya, pengangkatan presiden. Oke, kemudian ada menu berdasarkan waktu. Sudah tahu ya? Oh, udah selesai. Oke, satu lagi. Oh, ini udah. Ini sama. Kemudian yang ini udah sini pas ini. Jadi itu sedikit pengetahuan ya tentang bagaimana menu restoran. Oke, ini materi saya dulu ya. Ada ala carte, ada table d'hôte, ada blue plate, ada buffet menu. Nah, ini tambahan ya, contoh menunya. Table d'hôte itu susunan menu. Blue plate ini ada tambahan ya. Daftar hidangan terdiri dari satu paket makanan ditambah dengan satu pilihan soft drink dengan harga secara keseluruhan di meja tamu. Kemudian ada buffet. Daftar makanan yang disajikan dapat dipilih sesuai selera masing-masing. Harga dihitung per orang tanpa memperhatikan banyaknya sedikit. All you can eat nih biasanya ya di hotel. Menu buffet nih, menu prasmanan, jadi makan sepuasnya. Klasifikasi menu ya. Menu ada klasik, ada modern, ada aktual. Menu klasik terdiri dari 13 macam giliran hidangan. Banyaknya, Bu. Menu modern terdiri dari 11. Kalau tadi 13, ini 11. Nah, ini ada cold appetizer ya, appetizer dingin, soup, habis itu appetizer lagi. Nah, ini kalau lengkap. Tapi kita kan biasanya hanya menggunakan appetizer, habis itu soup, habis itu main course. Nah, di sini ada side dish. Jadi yang klasik itu ada side dish side dish wam. Ini pastinya menunya sedikit-dikit ya, kalau enggak muat ini perutnya. Vegetable sweet dish, kalau di luar negeri mungkin cukup lah perutnya. Kalau kita ini nggak cukup dengan menu 13 macam. Jadi ini adalah menu-menu yang klasik ya. Ya, klasik dan modern. Kemudian yang aktual yaitu penyederhanaan dari menu-menu tadi. Jadi yang kita sering temui ada appetizer, soup, hot appetizer, main course, kemudian dessert. Ini sudah mulai disederhanakan. Oke, berdasarkan menu bentuknya, statistik. Kemudian bentuk menu. Jadi kita harus kenal nih, oh kalau yang ini tuh namanya table d'hôte ya. Kalau di menu kita diajak ke restoran mewah, kita nggak kaget. Wah, harganya segini, tapi kan itu satu paket ya. Misalnya. Kemudian ini ada aktual menu, jadi kita ngikutin ya. Biasanya yang kita sering pakai yaitu food courses ya, 4 appetizer, soup, main course,
Udah sama dessert. Nah, untuk waktu-waktu penyajian, nih breakfast jam 5 sampai jam 9, brunch jam 9 sampai jam 11. Jadi kalau kamu jam 9 kok bilang breakfast itu keliru sebenarnya. Kemudian lunch menu jam 12 sampai 15. Nah, kita tadi sudah lunch ya, karena sudah lewat jam 12. Kemudian evening. Belum, materinya belum ganti. Oh, belum ganti ya. Masih struktur materi. Oke. Saya share ini di PDF ya, soalnya beda. Oke, saya share. Mana? Masih yang PPT ya, suster? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Sudah terekam tapi. Nanti kalau ketinggalan bisa dilihat ya pada rekamannya. Oke, ini ada breakfast, ada evening tea jam 15 Iya, Bu. sampai. Ini udah kelihatan ya PDF-nya? PDF udah kelihatan? Ya. Evening tea, kemudian dinner menu jam 19 sampai jam 9 malam, dan super itu sampai jam 1 malam. Nah, ini jenis menu-menu berdasarkan waktu. Kalau tadi berdasarkan jumlah hidangannya, ya, kemudian bentuknya, jumlahnya. Nah, ini ya saya tampilkan. Yang ini tadi kan yang di PPT ya, ala carte, table dot. Kemudian buffet menu. Kemudian kalau ini klasik dan modern ya. Jadi ini bentuknya klasik, ada 13 macam. 13 macam. Yang modern sudah 11, yang sekarang lebih banyak ke actual menu gitu. Kemudian di statistik menu, nah ini aktual menu. Ini kita biasa pakai yang 4 courses atau cold appetizer, soup, main course, dan sweet, dan dessert. Nah, ini pembagian menunya ya. Ada dinner, ada supper. Jadi kalian harus tahu nama-namanya berdasarkan jam-jamnya juga. Kalau breakfast sampai jam 9, kalau brunch sampai jam 11, lunch sampai jam 3, evening tea sampai jam 5, dan dinner menu sampai jam 21, dan supper jam 1. Gitu. Ini pernah dapat belum ya di mata kuliah lain mungkin? Nah, menunya juga beda-beda. Kalau di breakfast ya, di breakfast ini biasa kita sediakan hidangannya. Yang pertama ada jus, mungkin sereal, mungkin cake, mungkin roti, kemudian juga ditambahkan dengan minuman apel, anggur, nanas. Nah, ini harus tahu. Jadi ketika kita menyediakan room service untuk breakfast, maka menu-menu yang seperti ini yang ditawarkan. Jangan yang berat-berat, namanya aja breakfast. Makan cepat, break istirahat ya. Jadi habis istirahat makan, tapi nggak boleh yang berat. Breakfast itu artinya itu breakfast, cepat tapi istirahat gitu. Maksudnya jangan berat-berat makan breakfast. Maka di sini menunya yang ringan-ringan, ada poached egg, omelet ya. Itu. Kemudian brunch, kok kita nggak ada kayak gitu, Bu? Iya, kita langsung makan nasi padang ya kalau pagi. Breakfast and lunch ya, hampir sama ya, menggunakan buah, menggunakan roti. Ini kalau kalian menyediakan room service, kalian harus tahu. Lunch di sini biasanya jelas ya, menggunakan main course, biasanya hidangan berat ya. Evening tea itu biasanya menggunakan snack kecil-kecil, sandwich, mengkombinasikan buah, macam-macam snack-snack kecil. Evening tea. Kemudian ada dinner malam ya, bisa disajikan 5 sampai 6, dan makanannya itu nggak boleh yang bikin buru-buru ya. Misalnya makanannya kamu kasih geprek gitu, nah nggak cocok nih buat dinner ya, karena dinner itu menikmati malam-malam makan gitu ya. Jadi nggak boleh terburu-buru gara-gara kamu kasih geprek kan dia kepedesan ya, nggak. Jadi biasanya dinner ini nggak mungkin dikasih yang pedas sekali. Supper, ini ada sandwich, ada salad.
Oke, kemudian dasar-dasar penyusunan menu. Oke, berdasarkan selera, menu, penampilan, musim, dan persediaan. Nah, kemudian ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi menu. Kebiasaan ya, kalau kalian berbeda nanti di negara apa nanti berbeda, kebutuhan gizinya juga berbeda. Ini menunya itu tergantung daerah itu juga. Jadi kalau misalnya hotel Aston di Jogja sama hotel Astonnya di Bali sama hotel ini pasti menunya juga beda. Jadi ini yang membuat menu-menunya berbeda. Terutama ini ya, ada peralatan, mungkin ada komposisi, ada suku. Itu. Jadi kita belajar menu, kenalan sama menu dulu ya. Jadi kita tidak hanya memasak aja, tapi kita harus tahu dia masuk ke dalam menu apa, ke dalam cocoknya apa. Oh, cocoknya buat breakfast, oh cocoknya buat lunch, oh cocoknya buat dinner gitu. Nah, ini harus mengerti sedikit. Prinsip dalam penyusunan menu, hidangan harus sesuai, cocok, pantas untuk dimakan dan dibeli, dengan penampilan dan rasa yang oke. Ya, udah selesai materi hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Ini udah jam 1 lewat. Ada pertanyaan? Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Ini tadi ya. Ini untuk minggu depan kita akan kenalan sama tablecloth, napkin, silverware, chinaware, glassware, hollowware, kursi, meja makan. Klasifikasi restoran sudah ada ya. Nah, ini ada klasifikasi. Sepertinya sudah saya upload di ini. Ini tadi sudah ada. Nah, ini minggu depan kita akan membahas tentang waiter, tentang bagaimana seorang waiter itu ya di struktur organisasi. Itu aja yang Bu Lina akan sampaikan. Terima kasih atas kehadirannya. Gimana, ada mau bertanya? Saya nggak akan kasih tugas kok. Hari ini nggak ada tugas ya, karena ngoreksi juga pusing. Besok kita coba pretest aja ya, jadi nanti langsung keluar hasilnya gitu. Minggu depan insya Allah saya bikinkan pretest, nanti biar kita bisa memicu untuk belajar ya. Dan semua materi insya Allah sudah saya taruh di Classroom. Kalau belum nanti Bu Lina dikabarin, Bu yang tadi belum gitu, karena mungkin ada beberapa yang semester lalu belum saya upload atau memang baru gitu. Jangan lupa untuk absen hari ini, siang ini. Absen lagi Mas Waras pakai ini ya, pakai link ya. Ya. Ada pertanyaan nggak? Silahkan mau tanya. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Belum ada. Udah pinter. Asik nonton video. Nah, kalian boleh lihat video sendiri-sendiri itu ya. Kalian sendiri yang lihat di Classroom, bisa di YouTube saya juga ada. Jadi beberapa materi yang di semester lalu memang ada yang sudah saya upload gitu. YouTube-nya apa? Ketik aja nama saya Lina Mufidah gitu. Udah pasti keluar. Kalau nggak mau kehilangan itu di subscribe. Jadi nanti kapan aja saya kasih materi, biasanya nanti akan muncul di notif YouTube kalian di samping kanan gitu. Benar ini nggak ada yang tanya?